Prosesi pernikahan agung atau Daup Ageng Putra Mahkota Paku Alam ke-10 Kadipaten Paku Alaman Yogyakarta kembali dilanjutkan dengan siraman kedua mempelai. Prosesi pada hari ke-7 ini mempunyai makna pembersihan lahir dan batin menjelang acara puncak ijab kabul dan panggih yang digelar Sabtu pagi. Kedua calon mempelai pernikahan agung atau Daup Ageng Kadipaten Puro Paku Alam melakukan prosesi siraman Jumat pagi. Siraman dilakukan di dua lokasi berbeda secara berurutan. Siraman pertama dilakukan calon pengantin putri Maya Laksita Nuria di Kepatihan yang berada di Kompleks Paku Alaman. Siraman ini dilakukan setelah sehari sebelumnya Sita menjalani prosesi nyengker atau dipingit. Ada 9 orang yang menyiram mempelai perempuan, yaitu kedua orang tua, calon ibu mertua yang juga permaisuri Puro Paku Alaman, Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam ke-10, nenek, pihak Keraton Yogyakarta, serta perempuan dalam keluarga yang sudah menikah dan dianggap sebagai tokoh dalam keluarga besar. Setelah itu permaisuri Puro Paku Alaman, Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam ke-10 menuju ke Parangkarso untuk melakukan prosesi siraman calon mempelai pria, Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro. Di sini juga ada 9 orang yang menyiram, yaitu ibu, istri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 GKR Hemas, pihak Keraton Surakarta, serta perempuan dalam keluarga yang sudah menikah dan dianggap sebagai tokoh dalam keluarga besar. Berbeda dengan siraman calon pengantin perempuan, KGPAA Paku Alam ke-10, ayah pengantin pria, tidak mengikuti prosesi ini. Prosesi siraman tersebut punya makna tersendiri. Makna siraman itu tadi adalah untuk menyucikan diri supaya benar-benar bersih, tidak hanya lahirnya tapi batinnya. Juga semakin mantap untuk akan melakukan upacara besok adalah upacara ijab dan panggih. Seusai siraman, kedua mempelai akan menjalani prosesi tantingan atau ditanyai kemantapan hatinya untuk menikah pada Jumat malam. Khusus calon mempelai putri akan menjalani prosesi midodareni dengan terjaga sampai lewat tengah malam. Hal ini dilakukan untuk melestarikan tradisi Jawa. Ketika tengah malam, ada bidadari turun ke bumi dan menularkan kecantikannya kepada calon pengantin putri, serta membuatnya cantik saat menjalani prosesi puncak ijab kabul dan panggih. Hendrawan Setiawan, Yogyakarta. Dan untuk mengetahui suasana jelang prosesi ijab kabul Daup Ageng atau pernikahan agung Putra Mahkota Kadipaten Paku Alaman Yogyakarta yang akan berlangsung mulai pukul 7 pagi ini, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan. Selamat pagi Hendrawan. Hendrawan, bagaimanakah suasana jelang upacara akad nikah atau tepatnya juga ijab kabul Daup Ageng Putra Paku Alam ke-10 pagi ini? Siapa saja juga tamu yang sudah terlihat hadir? Fani dan Rian, beberapa saat yang lalu kalau kami pantau di Masjid Besar Paku Alaman ini, tadi calon pengantin wanita Maya Laksita Nuria baru saja masuk ke lokasi Masjid Besar Paku Alaman yang lokasinya berada di belakang saya, dan nanti rencananya ijab kabul akan dilakukan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Nanti pihak calon pengantin pria Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro akan datang dari dalam Puro Paku Alaman menuju Masjid Besar ini untuk melakukan akad nikah atau ijab kabul. Bila kami pantau siapa saja yang hadir dalam akad nikah dan ijab kabul tadi, kami melihat dari tentu saja dari pihak calon pengantin wanita, kami melihat ada keluarga besarnya. Kemudian saat ini di luar juga sedang dilakukan persiapan para prajurit atau bergodo Kadipaten Puro Paku Alaman sudah bersiap di lokasi depan Puro Paku Alaman. Sementara itu pihak pengamanan juga sampai saat ini kami lihat terus melakukan pengamanan sterilisasi lokasi, hanya beberapa kendaraan saja yang terkait dengan acara ijab kabul ini yang boleh masuk ke area kompleks Puro Paku Alaman ini. Fani dan Rian. Baik, Hendrawan, prosesi pernikahan apa saja yang akan dilakukan nanti setelah upacara akad nikah dan apa makna dari masing-masing prosesi tersebut? Rian, hari ini adalah acara puncaknya, sehingga bila kita melihat dalam konteks agama ijab kabul adalah puncaknya, dan dalam konteks adat
nanti juga akan ada acara puncak yaitu acara panggih. Ini adalah kali pertama kedua calon mempelai pria dan wanita bertemu dalam acara panggih. Panggih dalam bahasa Indonesia artinya bertemu. Mereka sudah tidak bertemu setidaknya ketika calon pengantin wanita melakukan nyengker atau dipingit, dan pengantin pria juga melakukan hal yang sama di dua lokasi yang berbeda meskipun keduanya masih berada di area yang sama yaitu di kawasan Puro Pakualaman. Namun mereka baru akan bertemu nanti ketika tradisi panggih, dan setelah mereka melakukan tradisi panggih, nanti mereka akan melakukan prosesi seperti saling melempar sirih, kemudian akan ada acara kacar kucur atau memberikan simbol berupa padi, kemudian ada kacang-kacangan yang diberikan dari calon pengantin pria dari BPH Kusuma Bimantoro kepada istrinya Maya Laksita Nurja. Ini sebagai simbol bahwa laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan. Meskipun kita lihat dalam konteks modern saat ini, kedua mempelai ini bekerja karena Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro adalah seorang arsitek, sementara istrinya Maya Laksita Nurja adalah seorang dokter. Mereka bertemu, mereka saat itu SMP dan SMA-nya di sekolah yang sama, namun saat kuliah mereka berada di lokasi yang berbeda atau di universitas yang berbeda. Meskipun mereka tetap sama-sama di Yogyakarta, BPH Kusuma Bimantoro kuliah di arsitektur UGM, sementara calon istrinya itu bersekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan sementara itu yang menarik adalah nanti rencananya Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara pahargyan atau resepsi. Dijadwalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo akan hadir di Puro Pakualaman, dan kami mendengar ada beberapa nama lain seperti menteri dan duta besar yang akan hadir di acara resepsi. Dan resepsi tidak hanya dilakukan hari ini, besok malam juga akan ada dilakukan resepsi sekitar pukul 7 sampai selesai. Fani dan Rian. Ya, baik, terima kasih Hendrawan atas laporan langsung Anda dari Yogyakarta.